Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyebab sapi mengalami buncit dan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini ada dua sapi jantan. Ini untuk yang sebelah sini ini ada Simmental Cross dan di sini ada sapi Limousin Sobat PST. Dan untuk kedua sapi jantan ini umurnya sudah berkisar 1,5 tahun Sobat PST. Hanya saja untuk pertumbuhannya tidak bisa bagus, tidak bisa maksimal. Bahkan untuk kedua sapi ini mengalami masalah pada pertumbuhannya. Dan di sini kita bisa melihat untuk sapinya, untuk perutnya itu buncit, dan selain perut buncit, untuk kedua sapi ini dari segi bulunya itu mengkeriting, kriwul. Ini ada dua sapi. Mari kita lihat dulu sebelum pada pembahasan, kita lihat bagaimana kondisi dari kedua sapi ini Sobat PST. Nah, di sini untuk sapi Simmental Crossnya seperti ini untuk dari belakang. Nah, ini bulunya kan kriwul, bulunya mengkeriting, kusam, dan untuk perutnya itu buncit Sobat PST. Jadi ketika teman-teman atau Sobat PST yang hendak melakukan pembesaran, terutama pembesaran sapi jantan, itu yang perlu diperhatikan pertama adalah dari umurnya Sobat PST. Kenapa demikian? Karena ketika kita membeli sapi jantan di umur yang masih kecil, di umur yang masih muda, terutama masih pedet lepas sapi itu, untuk perawatannya akan terbilang sulit Sobat PST. Ya mudah, tapi ya sulit, karena ketika sapi pasca sapi perlu perawatan yang tentunya lebih baik, dari pakannya juga lebih bagus, dan perlu memperhatikan beberapa hal dalam pemberian pakan dan minuman agar nantinya sapinya itu untuk pertumbuhannya tetap bagus, tetap maksimal, dan tidak mengalami masalah seperti kedua sapi ini Sobat PST. Bahwasanya untuk dua sapi ini itu pertumbuhannya kurang bisa maksimal, gagal tumbuh, dan teridentifikasi dari perutnya itu yang buncit, bulunya kusam, dan sedikit mengkriwul, mengkeriting. Ini untuk kedua sapinya. Dulu itu untuk kedua sapi ini kalau tidak salah belinya itu di usia 7 bulan dan juga 8 bulan. Jadi untuk yang di sebelah depan saya ini pas ini yang Simmental Cross ini dulunya itu belinya di usia 8 bulan, dan untuk di yang sebelah sini itu usianya kurang lebih 7 bulan. Dan untuk usia 7 atau 8 bulan itu saya rasa masih dalam kategori pedetan Sobat PST. Masih pada kategori pedetan, dan memang perlu perawatan yang lebih intens, yang lebih seksama agar pertumbuhannya tidak mengalami kegagalan seperti dua sapi ini. Jadi pembahasan kali ini mengenai penyebab sapi buncit adalah pertama dari pemberian minuman Sobat PST. Dari pengalaman saya sendiri, dulu saya memiliki pedetan, dan karena menggebu-gebu ingin pedetan itu cepat besar, akhirnya saya memberikan komboran tanpa belajar terlebih dahulu. Karena ketika kita memberikan komboran pada pedetan itu, ada beberapa hal penting tentunya yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita lakukan agar pertumbuhan pedet kita itu tetap maksimal, tidak mengalami kebuncitan seperti kedua sapi ini. Jadi ketika kita merawat atau membeli sapi pedet untuk perawatan, adalah untuk komborannya itu sebisa mungkin jangan menggunakan air yang mentah, karena untuk air mentah itu banyak sekali kemungkinan ada telur-telur cacing yang nantinya dapat menyebabkan sapi mengalami cacingan. Selain air mentah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah dari segi airnya. Usahakan ketika kita memberikan minuman atau komboran pada pedet,
pedet pasca sapi terutama itu usahakan tidak memberikan komboran dengan banyak airnya Sobat PST. Karena kalau ketika kita memberikan komboran itu banyak airnya, nanti untuk perut dari pedetannya itu akan mudah mengalami buncit. Jadi seperti itu untuk pemberian komboran atau minuman. Usahakan untuk komboran atau air minum itu sedikit, dan ketika kita memberikan berupa komboran, untuk komborannya itu adalah yang kental, yang kental. Jadi untuk airnya itu sedikit, atau bahkan yang lebih bagusnya itu adalah untuk komborannya adalah komboran kering Sobat PST. Selain komboran, yang perlu kita perhatikan lagi adalah dari pemberian pakan. Untuk pemberian pakan ini usahakan menggunakan pakan-pakan yang bagus, yang berkualitas tentunya, pakan yang bergizi, agar di masa pertumbuhan ini untuk pedet atau sapi itu tidak mengalami masalah pada pertumbuhannya Sobat PST. Nah, di sini untuk dua sapinya, untuk pakan tambahan tentunya terutama itu misal ketika kita hendak memberikan bekatul, usahakan untuk bekatulnya itu untuk teksturnya yang lebih halus. Karena untuk pedet sendiri pada pencernaannya itu masih pada tahap berkembang. Sehingga ketika kita seringkali memberikan pakan-pakan yang kasar, hanya jerami, hanya pakan-pakan kering yang memiliki serat tinggi, tentunya dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan karena metabolismenya itu kurang lancar Sobat PST. Ini untuk kedua pedetannya seperti ini. Nah, tadi kan mengenai pemberian pakan dan komboran. Selanjutnya adalah penyebab sapi atau pedet mengalami perut buncit itu adalah pada masalah pencernaannya. Jadi metabolismenya itu terganggu, terlebih karena penyakit cacingan Sobat PST. Jadi penyakit cacingan pada ternak sapi ini merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks dan perlu dijaga, perlu pencegahan, perlu dijaga itu perlu pencegahan agar nantinya sapi kita itu tidak mengalami atau terkena penyakit cacingan. Karena kenapa Sobat PST? Karena kalau untuk ternak sapi sudah terkena penyakit cacingan, apalagi sudah parah, sudah akut, untuk proses penyembuhannya itu akan terbilang lebih sulit, penyembuhannya lebih sulit, dan kita memerlukan biaya dan waktu, sehingga banyak waktu, banyak biaya yang perlu kita keluarkan, dan itu menjadi sebuah kerugian tersendiri bagi kita sebagai peternak sapi. Jadi seperti ini contohnya untuk dua sapi ini, untuk pertumbuhannya itu kurang bisa maksimal, atau kita bisa menyebutnya gagal tumbuh. Dan memang di usia pertumbuhan itu untuk perawatannya harus lebih seksama, usahakan lebih hati-hati dalam pemberian pakan, dalam pemberian minuman. Dan untuk pencegahannya kita dapat melakukan pemberian obat cacing secara teratur, secara berkala, yakni di 3 bulan sekali. Dan untuk pemberian obat cacing pada ternak sapi, pada pedet itu bisa kita lakukan ketika pedet itu berusia 3-4 bulan. Jadi pertama kali kita bisa memberikan obat cacing pada pedet kita adalah di usia 3-4 bulan. Dan juga dari Sobat PST atau teman-teman yang memiliki indukan yang barusan beranak, usahakan untuk indukannya itu di 15 hari pasca melahirkan itu diberikan dengan obat cacing. Kenapa demikian? Karena bisa saja untuk indukannya itu di dalam tubuhnya ada cacingnya atau ada larva-larva yang tentunya di kemudian hari bisa menetas, bisa berkembang. Dan ketika kita melakukan pencegahan dengan pemberian obat cacing, dapat menjadi sebuah solusi agar penyakit cacingan ini tidak menjadi sebuah masalah yang kompleks. Jadi seperti itu Sobat PST. Dan untuk kedua sapi ini, untuk penyebab atau faktor utama sapinya mengalami buncit adalah
karena gangguan metabolisme atau pencernaannya itu terganggu dan terkena penyakit cacingan. Dan untuk pemberian pakan itu terlalu banyak airnya. Jadi ketika memberikan komboran terlalu banyak airnya, dan bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang relatif kasar. Contohnya adalah bekatulnya itu bekatul kasar. Ini untuk sapinya di usia 1,5 tahun masih seperti ini, dan harus kita jadikan pelajaran, harus kita jadikan pengalaman, dan tentunya harus berbenah sobat PST, agar ketika kita melakukan ternak sapi itu mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan keuntungan yang kita harapkan. Nah, ini untuk sapinya itu seperti ini. Untuk pertumbuhannya kurang bagus, mengalami stagnan, pertumbuhannya stagnan. Padahal untuk kedua sapi ini tuh ketika awal beli itu bagus sobat PST. Dan langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah melihat kondisi sapi. Ketika kondisi sapi buncit dan mengidentifikasikan bahwa terkena penyakit cacingan, solusinya adalah kita memberikan penanganan pertama itu berupa pemberian obat cacing. Jadi langsung kita berikan obat cacing, bisa berupa suntikan, bisa berupa obat cacing serbuk atau obat cacing kapsul. Dan alangkah baiknya kita menggunakan penyuntikan berupa penyuntikan obat cacing. Dan kita bisa mengulanginya di 3 bulan sampai 4 bulan setelah pemberian obat cacing pertama. Selain penanganannya atau cara mengatasinya dengan pemberian obat cacing, langkah selanjutnya adalah dari perawatannya sobat PST. Untuk perawatannya tadi, usahakan untuk pakannya itu menggunakan pakan yang bagus, dan perlu kita memberikan suplemen, perlu memberikan mineral, vitamin dan lain sebagainya agar untuk pertumbuhannya tidak terganggu. Karena mineral untuk sapi itu merupakan sebuah hal yang penting. Ketika pakan kita itu tidak berkualitas atau tidak mengandung mineral yang dibutuhkan oleh ternak sapi, kita perlu memberikan tambahan mineral agar nantinya untuk pertumbuhan dari ternak sapi itu bisa bagus sobat PST. Jadi mineral bagi sapi itu merupakan sebuah hal yang penting yang tidak bisa terhindarkan. Karena ketika sapi mengalami kekurangan mineral, untuk sapi betina itu bisa mengalami masalah reproduksi, dan untuk sapi jantan juga dapat mengalami masalah pada tulang-tulangnya dan dapat menyebabkan sapi mengalami ambruk. Dan untuk solusi dari kedua sapi ini ketika saya melihatnya adalah solusi pertama ya tadi dengan pemberian obat cacing, kedua dari perawatannya, dan untuk pakannya itu usahakan jangan yang banyak tanahnya sobat PST. Atau ketika kita mencari rumput atau ngarit itu usahakan untuk tanah-tanahnya tidak ikut terbawa, karena kalau terbawa apalagi ketika merumput di pagi hari banyak sekali telur-telur dari cacing yang dapat berkembang di dalam perut sapi ketika sudah dikonsumsi oleh ternak sapi kita. Nah, obat cacing perawatannya dibenahi dari pemberian pakan, pemberian komboran, dan juga yang terpenting dan tidak bisa dilewati adalah untuk kebersihan kandang dan kebersihan sapi sobat PST. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya semoga membantu dan semoga ke depan bisa lebih baik, lebih berkembang. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.